Ya, Pak Arif bisa dijelaskan ke kami stok pangan di Jawa Tengah saat ini seperti apa kondisinya? Karena Presiden Jokowi hari ini menggelar ratas dan menyampaikan beberapa stok pangan defisit. Tapi kalau untuk Jawa Tengah, bawang putih ini sudah turun, bahkan sudah sampai di bawah 30.000. Ya, bahkan ini kami juga di tingkat petani harganya cukup rendah. Kami bersama dalam hal ini diinisiasi oleh Korpri malahan membeli produk bawang putih lokal dengan harga yang wajar. Ini poinnya malah ingin mengangkat harga bawang putih di tingkat petani, Mas. Bawang putih lokal itu belum ada, Pak, karena disiapkan untuk bibit dulu. Nah, sudah ada di Temanggung, Mas. Oh. Di sana sudah produksi kurang lebih sekitar 6.000 ton. 6.000 tonan itu kemarin informasinya. Ini sementara ini kan masuk impor rame ya toh. Nah, sehingga harga di pasaran jatuh, dia juga jatuh, Mas. Nah, ini kita malah melakukan Korpri begitu melakukan ini pembelian bersama-sama untuk mengangkat harga karena dia di sana harganya di tingkat petani loh, Mas ya. Di tingkat petani itu harganya sudah di bawah 20 ribuan. Kalau di tingkat konsumsi masih sekitar 27.000 sampai 29.000 sih. Tapi kalau sampai kan tingkat produsen kan juga kasihan, Mas, kalau harganya turun. Jadi artinya untuk bawang putih sebenarnya kita nggak kekurangan bawang putih, ya toh. Terus kemudian kalau untuk gula, saya sampaikan bahwa di Jawa Tengah dalam 1 bulan terakhir ini sudah 4 kali bongkar muat, Mas, gula. Oke, dari mana itu? Raw sugar. Ya toh, 3 kali di Tanjung Mas, 1 kali di di Cilacap, ya, baik itu untuk pabrik gula yang IGN Kendal maupun yang GMM di Blora, maupun yang kalau di Cilacap di Dharmapala itu di Jogja untuk Madukismo. Artinya dengan bongkar muat itu, meskipun bongkar muatnya itu gula itu bukan khusus untuk Jawa Tengah nantinya, tetapi khusus untuk Jawa Tengah sendiri sudah tercukupi, Mas. Terbukti dengan harga sudah mulai turun di pasaran setidaknya di Semarang. Sekarang sudah posisi 17,5. Seminggu yang lalu masih 10 hari yang lalu masih 18,5 sampai 18,8, ini sudah 17,5. Insya Allah nanti turun lagi. Jadi untuk Jawa Tengah gula masih SOP paling tidak sampai dengan akhir Mei ini menjelang Juninya giling. Bisa disebutkan jumlahnya berapa, pasti jumlah tonnya bawang putih dan juga gula pasir berapa sih? Kalau bawang putih saya tidak punya caratan, Mas. Catatannya tadi yang produk lokal itu kurang lebih sekitar hampir 5.000-6.000-an ton gitu ya. Dari Temanggung, dari daerah Temanggung itu, Mas. Yeah. Ya toh? Padahal dengan melihat di pasar saja harga turun itu kan indikasinya sudah berarti memang melimpah, stok melimpah sebenarnya. Sementara kalau untuk raw sugar ke Jawa Tengah, setidak-tidaknya dalam 1 bulan ini sudah bongkar muat kurang lebih hampir 122.000 ton raw sugar. Ya, perinciannya untuk industri gula Nusantara 57.250 ton. Gendis multimanis 29.750 ton. Madu baru 10.000 ton, madu baru ini Jogja, tempatnya di Jawa Tengah. Kemudian yang di Cilacap milik Dharmapala kurang lebih 25.000 ton. Secara total dalam 1 bulan ini dari awal April sampai dengan akhir April ini kurang lebih sudah ada 122.000 ton. Tetapi harus disadari, Mas, bahwa bongkar muatnya itu mereka bukan khusus untuk Jawa Tengah, ya, tetapi juga nanti seperti yang GMM Blora itu kan pabrik gulanya Bulog. Itu untuk mencukupi semua area Bulog yang ada di Indonesia. Tentunya termasuk di Jawa Tengah, ya toh. IGN itu pabrik gula Nusantara yang milik swasta. Itu juga nanti untuk seluruh Indonesia. Tetapi diutamakan memang Jawa Tengah. Kemarin malah kami bisa mengajak IGN Kendal itu untuk melakukan operasi pasar di Solo. Hari Sabtu kemarin, dan dia akan masih operasi pasar ini, membantu kami untuk operasi pasar. Dia kayaknya mau ke Kendal, terus nanti kemana lagi. Jadi IGN masih ada membantu kami untuk operasi pasar dalam rangka untuk menurunkan harga gula lebih dari posisi yang sekarang. Oke, Pak Arif, per bulan rata-rata kebutuhan bawang putih dan gula pasir di Jawa Tengah berapa sih, Pak? Kalau per bulan
itu kurang lebih sekitar 34.000 ton. Kalau bawang putih tidak terlalu banyak mas, sebenarnya hanya sekitar 10 ribuan ton. Saya kurang tahu pasti. Itu kalau mau tanya ke Badan Ketahanan Pangan mas. Oke. Tapi kalau gula sekitar itu mas, 30-an. Iya. 29 sampai 30-an ton. Oke. Pak, kalau ada bawang putih sama gulang pasir aman, terus kemudian komoditi yang sebenarnya stoknya menipis itu apa, Pak? So far ini untuk semua baik mulai dari beras, catatan terakhir hari ini saya sudah dapat, cabai, kemudian juga daging, ini semuanya harus pada posisi harga normal mas. Bahkan untuk cabai memang harganya turun ini karena panen raya ini. Berapa pak? Masuk beras ini juga. Berapa? Harganya sekitar 15-an ribu mas untuk cabai. Tapi yang cukup mahal yang ini cabai rawit hijau 29.000. Kalau beras pak? Ya. Beras masih untuk premium masih 12.000, untuk yang medium masih 10.000. Kalau stoknya bagaimana pak? Kalau stoknya bagaimana? Stok posisi untuk di Bulog catatan awal April kemarin kurang lebih 117.000 ton. Itu cukup untuk konsumsi Jawa Tengah selama 6 bulan, andai kata misalnya panennya tidak ada. Tetapi sekarang panennya kan ada, berarti kan berlebihan mas. Nah Pak Arief mungkin bisa ditegaskan lagi kira-kira komoditi apa saja yang dari Jawa Tengah ini yang bisa kemudian diekspor ke daerah lain di Indonesia? Yang jelas beras, lombok, segala jenis lombok. Ini yang masih juga cukup banyak. Ini telur, daging. Ini cukup bisa diambil pak. Kalau telur daging malah ini nanti untuk penyerapannya bisa dibantu untuk bantuan sosial nanti. Yang bantuan sosial non pangan ini kelihatannya penyerapannya akan dari telur peternak lokal, telur dan daging peternak lokal. Kemudian bawang merah juga kita umumnya bawang merah juga diambil ke daerah di luar Brebes, masuknya ke Jakarta juga. Dan itu sudah berjalan mas, sudah berjalan. Oke. Pak, kalau sekarang narasi yang disampaikan oleh pemerintah pusat kan memang beberapa stok pangan ini defisit. Nah, khawatirnya adalah masyarakat kemudian menjadi panik, akhirnya kemudian memborong kebutuhan pangan. Ini apa himbauan dari Bapak untuk masyarakat? Ya, yang jelas begini mas, ini saya menghimbau ya khusus untuk Jawa Tengah. Mungkin Mas Rahman bisa lihat di dalam 1 bulan lebih kita kondisi darurat pandemi COVID ini, saya cukup memberikan apresiasi kepada masyarakat yang khususnya di Jawa Tengah tidak begitu panic buying. Ya toh? Kita bisa melihat apakah ada berita panic buying yang ada di Jawa Tengah ini. Kita nampaknya berjalan dengan baik-baik, dan ini saya terima kasih juga dengan Satgas Pangan yang juga membantu kami. Jadi himbauannya pokoknya tidak perlu panic buying, kita siap gitu. Terus ya di Jawa Tengah.